Saya pernah ngikuti Kang Maesa, tapi hari ini nih kok ngeri ya Kang ya. Statement Kang Maesa ya soal Kiai Said. Ya saya tahu adab dan amaliyah Kang Maesa itu ya secara kultur NU lah. Kira-kira begitu Kang. Tolong jangan kait-kaitkan sama NU saya. Saya bukan orang NU. Jangan Ya diakui. amaliyahnya kan kulturnya NU Wis. Kang. Enggak. Amalia nenek moyang kita sebelum ada NU udah begini. Tolonglah jangan diklaim lah. Saya Inilah soal melihatnya repot begini sama Kang. NU. Kang, saya melihatnya begini Kang. Dalam Ini konteks aja Kang. Amaliyahnya sama dengan orang NU, silahkan ngomong begitu. Amaliyahnya sama dengan orang NU, silahkan. Tapi kalau iya Anda saya bilang bilang gitu secara amaliyahnya kultur NU, Kang. jangan Secara ngomong kultur. kultur. Saya kan udah keberatan dibilang amalia NU, enggak. Jadi Anda boleh ngomong sama dengan orang NU, monggo. Tolong jangan ikatkan NU kepada diri saya, enggak sudi sayanya. Wong sayanya bukan orang NU. Kang, saya ini aja pengen secara ilmiah aja Kang. Konteks wakiiyah yang di statement oleh Kiai Said Akil Siroj. Bahwa saat itu kan Kiai Said bukan di PIK Kang, tapi di PSN. Nah, Saya enggak, saya pun bukan membantah PSN dan PIK-nya. Saya itu membantah Ihyaul Mawad. iya, mengkaitkan PSN dengan Ihyaul Mawad. Tasawurnya harus disamakan ketika Ya. kemudian mau membaca tasdiknya Kang. Yap, kita berarti diskusi ilmiah ya sama kayak anggota dewan. Iya, ayo. Oke. Tasawurnya aja Kang. Ayo kita Siap. samakan dengan tasawurnya gitu Kang. Siap, Sebelum siap. melakukan tasdik gitu loh Kang. Sekarang biar enak Ya. ngobrolnya on cam, kita ngobrol santai masalah keilmuan. Ini saya lagi ngerokok Kang, jadi susah ini. Saya Nanti malah ngerokok tuh. kupen. Silakan on cam. Ketasawur ketasdik ini, jangan-jangan kayak anggota DPRD kemarin. Silakan bukan on cam dulu. Oke, Kang, siap Kang. Ya, kita ini ya Kang, jangan ada kebencian atau narasi kebencian gitu Kang ya. Dan Anda Ya, pun jangan ngobrol. kita adem aja Kang. Ya. Ya, sampean pun Oke. tidak usah membangun narasi seolah-olah saya nggak ngerti. Karena dari tadi sudah Ya. saya jelasin kebencian pribadi. Ya. Nah, sekarang Ihyaul Mawad ya. Hmm. Nah, kita meribet. Jangan dulu dihubungkan ke PSN PIK. Lagian Ya, saya itu tidak oke, Kang. menghubungkan. Ya. Saya tidak menghubungkan dengan PIK masalah Kiai Said karena saya juga nyimak ini PSN-nya ya bukan PIK. Jadi saya turun paham. Oke, selesai tutup nih. Jangan bahas PIK nih, yang PSN-nya yang 1.700 hektar. Is paham. Oke. Sekarang bukakan tolong kitabnya tentang Ihyaul Mawad. Silakan. Lah ini saya tuh nggak siap untuk yang begitu karena saya nggak bawa kitab Kang. Lagi-lagi Ya, saya terus pakai sampean. logika dasarnya Oke. aja. Oke, Bahwa nggak perlu kitab. di dalam Oke. Ihyaul Mawad yaitu bahwa saya juga pernah nulis tentang Ihyaul Mawad Kang. Oke. Tentang bagaimana Ihyaul Mawad itu dibangun atas dasar bukan kajian fikihnya saja, banyak yang kajian kontemporernya juga ada Iya. Ihyaul Mawad. Gitu. Siap. Nah, sekarang gini Yusuf aja. Qaradawi Karena juga. siap, Iya, Kang. siap. Nah, sekarang tentang Ihyaul Mawad, itu syaratnya berapa? Enggak, sampean kan dari tadi ngomong tasawur. Iya. Saya lebih suka ngomong Iya, misalnya lebih suka. sampai lagi-lagi identifikasinya adalah soal muhyi itu harus musliman. Nah, kalau muhyi harus muslim, kan ada kontekstualisasi fikih, Kang. Ihyaul Apa Mawad itu kontekstualisasi? masuk di dalam fikih bi'ah. Jadi kata-kata Ihyaul Mawad, hima, tarim itu bagian dari konteks fikhul bi'ah. Dalam nih kacamata ketarim-tarim Yusuf nih? Qaradawi, ya. dalam kacamata Yusuf Qaradawi itu konteks fikhul bi'ah itu secara historical memang ada Ihyaul Mawad, ada hima, ya kan? Ada tiga itu. Nah, maksudku dalam konteks Ihyaul Mawad kita harus melakukan kontekstualisasi terhadap sebuah kajian dong. Oke. Siap. Jadi berarti Ini dimulai saya sih tasawur. sebetulnya begini Kang. Saya Ya, nanti dulu awalnya kita nyambung lah. Tapi kalau sudah sampai kepada bagaimana jangan-jangan ini mentasawurkan persoalan ini yang berbeda Kang Maesa dengan Oke. beberapa orang-orang yang mendekati dengan pendekatan fikih gitu loh Kang. Lor, kalau ngomongnya nggak gantian, mending sampean ngoceh sendiri. Kita ini lagi Enggak, ngobrol. ini kan di rumah ini orang. kan anu Di rumah ya orang. Kang. Siap. Gimana Kang? Ada. Oke, Oke. kan Anda kan ngomong-ngomong tasawur ya. Sampean menggunakan kalimat mengidentifikasi, saya sih cocok kata tasawur diganti identifikasi. Kalau saya sih menganalisa ya sama aja lah. Nah, berarti kan dari persoalan tanah, dimulai dari tanah. Nah, kenapa saya ngebantah habis-habisan Kiai Said? Intinya kata Ihyaul Mawad itu adalah sebuah konsep kajian fikih. Terserah mau larinya fikih kemana. Ya kan ya?
Nah, yang jadi persoalan karakter Kiai Said, satu orang NU dan bahkan ketum PBNU. Di mana ketika Kiai Said itu kalau pemerintahan dikritik dengan syariat Islam, dengan fikih, itu argumennya selalu ini negara demokrasi, negara Pancasila. Jangan dikomentari, jangan dikritik dari sisi syariat Islam. Kaidah yang beliau sampaikan kan selalu darul mafasid, muqaddam ala jalbil masolih. Artinya, sistem di negara kita ini sistem Pancasila. Maka jangan dikritik dengan konsep fikih. Nah, hari ini penolak yang lagi dulu, Kang. Coba saya tanya lagi tuh. Undang-undang pernikahan atau perkawinan nomor. Jangan melempar. Iya, saya kan belum selesai poin. Tuh di mute kan, admin mulai kesel. Nggak satu-satu aja gantian. Selesai poin baru ditanggapi. Jangan jangan di mute, buka dulu mute-nya. Jangan dibuka, Mang. Mang, dibuka mute. Mute-nya, mic-nya. Bukan videonya, mic-nya dibuka. Oh iya udah. Nah, gini artinya begini. Kita kan sepakat di sini adalah undang-undang hukum yang kita terapkan di negara kita kan soal kenegaraan Pancasila kan, soal kenegaraan. Nah, ketika penolakan terhadap PSN ini kan semua kan berdasarkan undang-undang bahwa PSN tidak melalui kajian, bahwa bla 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 bla. Itu semua penolakan terhadap PSN itu dengan sistem Pancasila kan. Jadi tidak pakai hadis. Nah, aneh lalu kemudian ketika ditolak dari sisi perundang-undangan di negara kita, Kiai Said larinya ke fikih. Terserah mau fikih manapun, tetap ini fikih Ihyaul Mawad. Ditambah syaratnya tidak terpenuhi gitu loh. Jadi maksudnya gitu loh. Saya menyebut kenapa curang argumennya. Karena Kiai Said itu selalu memberikan pembelaan ketika pemerintahan dikritik dengan syariat Islam. Kok sekarang PSN dikritik dengan undang-undang kok larinya ke fikih? Ya begini Kang. Ada hal-hal yang memang itu bisa diselesaikan secara bukan hukum formal tapi secara konteks kefikihan, Kang. Jadi kita juga banyak menghargai proses-proses produksi. Misalnya di Tarjeh, Majelis Tarjeh Muhammadiyah itu produksi-produksi fikih. Dan itu nggak ada masalah buat kemaslahatan kesejahteraan rakyat dalam daya dorong untuk mengatasi problem-problem masalah. Misalnya di Basul Masail, misalnya begitu. Kan ada produksi fikih. Ya, bahwa kemudian fikih ini tidak bisa menjadi hukum formal, bisa juga, Kang. Kalau ini menjadi spirit merekonstruksi hukum formal. Misalnya nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu lahir dari beberapa hukum fikih. Jadi kita juga banyak persoalan-persoalan fikih yang menjadi daya dorong untuk melakukan formalisasi terhadap peraturan. Boleh itu, tapi ini sih saya nggak menyoroti soal itunya ya, Kang. Soal bagaimana sebetulnya bukan PIK-nya tapi PSN-nya untuk melakukan tasawur yang lebih mendalam itu saja. Tasawur yang mendalam misalnya nih, Kang. Misalnya ini Kang, ada lahan kosong. Kan pertanyaan begitu, ada lahan kosong, ada proyek strategi nasional yang kemudian mengolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu fiqhul bi'at di dalam kacamata itu yang mawat Kang. Bukan lari kepada ada lahan kosong yang kemudian mau diolah gitu loh Kang. Oke, nanti saya tangkap satu ya. Enggak lahan kosong. Jadi di sini sampean kan sebagai santri NU ngomongnya lahan kosong dan lahan kosong dan PSN. Nggak, kita tanggapi dulu lahan kosong ini. Oke, lahannya di mana? Tahu tidak? Kan Anda ngomong tasawur, identifikasi, tasawur. Nah, tahu tidak lokasinya, titiknya? Ya, kalau kan Kiai Said itu, gini, Kiai Said ini kan tidak identifikasi ke lahan yang akan dibangun PSN itu. Faktanya kan tidak. Ayo, terus Anda ngomong begini, identifikasi. Faktanya Kiai Said tidak melakukan identifikasi. Itu fakta loh. Ya, terus identifikasi apa? Anda ngomong identifikasi. Faktanya saya tidak melakukan identifikasi. Apa pernah ketemu untuk melakukan tasawuf bersama, pernah nggak? Oh, secara hujah aja bisa kok. Ini kan namanya bukan jawaban menurut saya. Itu kan tetap ada proses-proses menyamakan frekuensi itu ada Kang yang begitu Kang. Ya udah, pokoknya saya tahu sebetulnya diferensiasi Kang Mahesa apa yang menjadi penolakan. Gitu aja sudah selesai. Tapi menurut saya barangkali dalam konteks mentasawurkan sekali lagi bahwa Ihyaul Mawad di dalam historical fiqhul bi'ah itu memang ada, tapi melakukan kontekstualisasi Kang. Makanya kan kritikan kita itu kan tadi tidak tahqiq atau menurut sampean tidak identifikasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa semua
lahan kosong bisa dilakukan ihyaul mawat, enggak bisa, nanti dulu. Coba makanya Anda ngomong fikul bi'ah, bacain makanya, jangan omdo, jangan membangun narasi. Lalu apa bedanya Anda dengan Kiai Said sekarang ngomong ihyaul mawat, sekarang Anda ngomong fikul bai'ah tapi tidak dibangun. Coba bacakan secara dari kemarin saya udah siap kitabnya tapi nggak di accept sama Kang Maesa, jadi terlambat aja ini. Saya lagi di kan ini narasi lucu ya. Nantilah kapan saatnya lah. Saya ada tulisan di jurnal juga, silakan dibaca Kang. Itu soal Jadi kontekstualisasi maksudnya gini, Samsul, Bang Samsul, kalau nanti ujung-ujungnya nanti, ya kenapa nggak dipersiapkan? Lah ini kan sekarang Anda membangun narasi, kemarin sudah siap tapi tidak dinaikkan, buktinya sekarang dinaikin. Nggak ya ada kan, orang. Saya belum siap ini Kang, belum siap. Orang kalau belum siap baca aja. itu pas. Orang kalau baca Samsul itu minimal mampu menarasikan. Enggak semua hal itu langsung. Kalau memang Anda sudah baca mampu menarasikan itu. Oke, nantilah saya ini lagi lah. Ya banyak urusan. Nih, saya pernah baca buku. Saya pernah baca buku dan saya mampu menarasikan walau tidak utuh teksnya. Coba Kang, referensi baca Fikul Fi Nih, sekarang Yusuf Kordowi Kang. Wih, ini Itu saya ini kita ini. Lor, kita ini lagi berdebat. Jadi Anda yang membawakan hujah. Jangan Anda nyuruh. Sejak kapan debat? Coba baca anu. Ini debat terdulu. Loh, kalau lawan debat. Debat itu semuanya bawa kitab, Kang. Dengerin ya. Anda kan berargumen, Anda saya mute. Berargumen, argumennya nyuruh saya baca kitab. Lu sejak kapan kita berdebat dijawab begini? Coba baca dong pendapat Yusuf Kordowi. Lah kan bingung kita. Ya Anda yang bacakan itu. Kan kita namanya lagi mau aja. Masa begini? Terus saya mengklaim, coba baca kitab Anu dong. Makanya saya menggesedungu itu. Coba baca dong Fikih Yusuf Kordowi. Kan bingung. Di mute itu saudara, di mute, dibuka dulu kalau ngomong, di mute. Ya Allah, nih gaptek banget nih. Yang mute itu adminnya Kang Maesa. Nanti kapan saatnya? Tapi saya pikir Kang, udah Kang. Kalau kemudian ini bahasanya memang ada perbedaan pendapat, sampaikanlah secara kan amar ma'ruf bil ma'ruf Kang, gitu loh Kang. Itu orang NU, itu kan orang NU, gitu loh Kang. Saya bukan orang NU, itu slogannya orang NU. Bukan soal NU-nya, bukan. Amar ma'ruf bil ma'ruf. Sampean kan membangun paradigma itu, silahkan sampean. Lagian ma'rufnya seperti apa? Apakah apa yang disampaikan Kiai Said juga bil ma'ruf? Karena bagi kami sangat tersakiti juga. Jadi nggak ada standarnya di sinilah. Sudahlah, kita ini hidup di negara demokrasi. Selama yang kita sampaikan tidak melanggar undang-undang is oke aja. Gitu. Jadi jangan Anda meminta saya diam. Saya ini bukan orang NU yang harus patuh sama Kiai. Enggak, saya nggak, dari dulu saya nggak nolak sama Kang Maesa soal tasawuf dan sebagainya. Ini soal bagaimana coba ini aja melantunkan secara ini aja Kang, gitu loh, secara apa namanya itu? Ya secara halus lah, gitu kan. Oh, pengen jadi saya sih melihatnya ya bukan apa-apa lah, itu kan Kiai Said juga kealimannya juga kita nggak pertanyakan gitu kan. Udah gitu aja Kang. Saya terima kasih udah dinaikin. Yang jelas nanti kapan saatnya kita bisa diskusi kembali gitu Kang. Boleh. Enggak, saya maksudnya secara halus di sini saya kurang paham bahasa halus begini karena kemarin begini ada musibah besar kemarin. Ketika Gus Miftah ngomong itu dianggap canda. Artinya bagi pendukung tetap halus. Nah, saya nggak tahu nih standar halusnya apa. Standar halusnya bagaimana? Standar halusnya bagaimana? Saya juga. Menurut saya misalnya kemudian jangan inilah. Menurut saya juga Kiai Said itu tidak halus. Karena sering saya sampaikan itu juga, mestinya Kiai Said itu kedua kubu dulu, identifikasinya dari kedua sisi dulu baru disampaikan. Kiai Said itu kiai, bukan pemain bola, catat di situ ya. Jadi jangan ketika kiai Anda jadi pemain bola, ketika dikritik meminta orang lain halus, adab. Ini selalu seperti itu. Nggak usah lah, Kiai Said itu sering saya upamakan masuk kering. Oke, Kang. Jadi pemain. Jadi kalau kena pukul ya wajar. Makanya kalau Kiai Said mati nggak kita bahas, ya mati aja nggak apa-apa. Kalau mati nggak kita bahas. Siap Kang. Oke. Ini tidak terlalu ekstrim ya, agak halusan lah ngebahasnya. Ya, saya bingung batasan halusnya gimana. Ya, jangan versi dewek. Padahal udah kita sering edukasi ya, Kiai Said itu masuk ring MMA. Jadi jangan salahin kalau dia kena pukul. Jadi gini, Kiai Said masuk ring MMA. Ya boleh dilawan tapi jangan dipukul sampai biru dong. Ya kan sama gitu. Kan begitu.